Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan penjelasan beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun." Apabila dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanggah ucapan mereka, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kali-kali tidak, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyangkanya, tidak menyadarinya. Baik. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan mengapa kemunafikan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dosa-dosa dan yang semisalnya itu dikatakan adalah perbuatan ifsad, perbuatan melakukan kerusakan. Nah, hal ini dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut dari kemaksiatan, kufuran, kesyirikan, dan termasuk kemunafikan itu adalah bentuk melakukan atau terkandung padanya kerusakan di permukaan bumi yang akan menyebabkan rusaknya biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Nah, yang semua itu terjadi karena ya dosa. Biji-bijian tidak berhasil tumbuh atau buah-buahan tidak berbuah, ya tidak ada hasilnya. Kemudian tumbuh-tumbuhan kering, pepohonan naam ya kekeringan dan yang semisalnya, itu semuanya karena dosa. Semuanya karena dosa. Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya bala, menimpakan bencana kepada manusia karena dosa-dosa mereka. Maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Naam. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Perbuatan
tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada mereka agar mereka merasakan akibat dari apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kerusakan-kerusakan ini karena keadaan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mengapa mereka bisa menjauh? Atau apa yang mereka kerjakan sehingga dikatakan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan adalah dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kerusakan ini, bencana ini di muka bumi, baik di darat maupun di laut, itu karena dosa-dosa yang mereka lakukan, yang mereka kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Tujuan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerusakan di muka bumi ini itu disebabkan karena dosa. Sehingga kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan itu adalah bentuk melakukan kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, difahami, dari ayat ini difahami sebaliknya. Orang-orang yang melakukan ketaatan, yang menegakkan tauhid, yang menegakkan pemurnian ibadah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk memakmurkan muka bumi ini. Bentuk melakukan perbaikan di muka bumi ini. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah berikan contoh. Orang kalau yang memiliki keimanan, ketauhidan, bagus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga. Ya, dia akan menjaga atau menjauhkan diri dari melakukan kemudaratan-kemudaratan. Menjauhkan diri dari melakukan kemudaratan-kemudaratan karena dia tahu bahwasanya tidak boleh, dilarang itu membuat kemudaratan. Melakukan yang berbahaya dan menyebabkan bahaya itu muncul. Bahaya menimpa dirinya atau bahaya menimpa orang lain dengan sebab dia tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan tidak boleh memudarati orang lain. Baik. Maka dia akan menjaga agar tidak muncul musibah. Nah, kita contohkan kemarin tentang sungai. Ya, sungai yang harusnya alirannya luas, tapi karena ketamakan manusia dipersempit sehingga kecillah saluran air ini ketika misalkan hujan. Karena sempitnya, maka ketika hujan air atau aliran sungai ini meluap sampai ke daratan, maka terjadilah banjir. Nah, disebabkan karena tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan kemudaratan, dia melakukan kemudaratan. Baik. Jadi perbuatan dosa ini itu adalah upaya untuk melakukan kerusakan di muka bumi dan menghancurkan bumi ini, ya, menghancurkan apa yang ada di muka bumi ini yang diciptakan, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Naam. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan mana dari ucapan orang-orang munafik ini ketika dikatakan kepada mereka, jangan melakukan kerusakan di muka bumi,
Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Nah, beliau menukilkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di antara makna innama nahnu muslihun, kata beliau radhiyallahu taala anhu, innama nuridu al-islaha bainal fariqaini minal mu'minin wa ahlil kitab. Maksud ucapan mereka, kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan, maksudnya yaitu kami ingin memperbaiki hubungan antara dua golongan ini. Memperbaiki hubungan dua golongan ini. Yaitu antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan ahlul kitab. Ya, mereka mau ada di pertengahan. Tidak mau berpihak pada salah satu. Maka dia memilih tengah-tengah. Ya, menampakkan keislaman, di zahirnya Islam, di batinnya kekafiran. Taib. Nah, ini kondisinya orang-orang munafik. Yang mereka maksud melakukan perbaikan, yaitu berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah. Ya, kalau sekarang ini mungkin, ya bukan kita katakan itu mereka munafik, bukan. Hanya menunjukkan bahwasanya jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang keliru. Adalah jalan yang keliru. Ada pernah ya kita dengar istilah salafi pertengahan. Salafi pertengahan. Antara orang yang betul-betul berpegang dengan prinsip tidak bermudah-mudahan dalam hal berhubungan dengan orang-orang yang dikritisi, ada penyimpangan pada mereka. Ya. Orang-orang yang memegang prinsip betul-betul tidak mau ya bergandengan tangan dengan orang-orang yang bermudah-mudahan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sudah jelas mereka ini tidak di atas prinsip ahlu sunnah. Ya, misalkan dia bergabung dengan atau dia bekerja sama dengan orang-orang yang jelas-jelas hukumnya adalah hukum hizbiyah, dia bekerja sama, enjoy saja dia. Nah, ya, padahal dakwanya kalau dilihat dakwah sunnah juga. Nah, ini sebagian ikhwan itu tidak mau mengikuti cara-cara dan memang tidak mau bergandengan tangan atau tidak mau bersama atau berjalan bersama dengan orang-orang yang seperti ini, yang bermudah-mudahan ini. Maka datanglah golongan yang menyatakan dirinya orang-orang pertengahan, ya orang-orang pertengahan, yang katanya dia tidak mau bersikap seperti sikapnya orang-orang yang betul-betul berpegang dengan prinsip ini. Dia mau orang pertengahan. Tapi di dalam prakteknya dia banyak berbicara tentang orang-orang yang berpegang teguh ini. Dia banyak berbicara tentang salafiyin yang berpegang teguh dengan prinsip ahlu sunnah, tidak bekerja sama dengan orang-orang yang menyimpang. Dan dia banyak memuji, memberikan sanjungan kepada orang-orang ini yang mereka membangun loyalitas dengan orang-orang yang menyimpang. Nah, jadi tidak benar kalau dia mengatakan pertengahan karena hakikatnya dia condong kepada
orang yang bermudah-mudahan ini. Ya, orang yang bermudah-mudahan. Maka demikian pula orang munafik ini. Orang-orang munafik ini mereka menyatakan melakukan perbaikan yaitu berada di tengah-tengah. Ya, tidak berpihak kepada betul-betul kepada kaum mukminin. Demikian juga tidak mau dikatakan sebagai orang-orang kafir. Namun dibilangi dia orang kafir. Mengakunya mukmin, muslim. Nah, mereka mengatakan mereka mengatakan bahwa mereka juga orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menyatakan kami beriman. Tapi ketika bersama orang-orang kafir, mereka mengatakan inna ma'akum. Kami bersama kalian ketika bertemu dengan orang-orang kafir. Nah, ini orang-orang munafik. Dan prakteknya mereka ini orang-orang munafik itu suka merendahkan orang-orang yang beriman. Suka melemahkan, mengkritisi, berbicara tentang orang-orang beriman, kaum mukminin. Dan memberikan semangat, memberikan pujian kepada orang-orang kafir. Nah, ini orang-orang munafik. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa disatukan antara kebatilan dan al-haq dengan kebatilan. Jadi kalau ada orang yang mau berdiri di pertengahan, maka dia adalah orang yang keliru. Orang yang menempuh jalan yang salah. Taib. Karena ya kebenaran itu tidak akan bercampur dengan kebatilan. Kalau sudah datang kebenaran maka akan hilang kebatilan. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Nah, telah datang ke al-haq dan sirnalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Taib. Nah, ini diantara apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya mana ucapan mereka orang-orang munafik ini innama nahnu muslihun. Naam, yaitu nuridu al-islah bainal fariqain. Kami ingin melakukan perbaikan antara kaum mukminin dan ahlul kitab. Jadi mereka tinggal di tengah-tengah. Nah, dan itu adalah tipu daya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun." Baik. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana mereka atau kama amanan nas, sebagaimana manusia itu beriman. Maka mereka menyatakan, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya as-sufaha ini? Nah, as-sufaha orang-orang yang kurang akal. Nah, orang-orang yang tidak berakal maksudnya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tidak berakal, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik. Nah, ini ayat yang lain yang menerangkan bagaimana hakikat orang-orang munafik ini. Mereka menyatakan ingin melakukan perbaikan antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Ya, karena jelas kaum mukminin tegas dengan kekafiran. Tidak ada basa-basi, ya. Tidak ada basa-basi. Kalau kesalahannya kesalahan. Ya, tidak ada basa-basi di dalam menjelaskan kebenaran. Taib. Ya, memang kita diperintahkan untuk
berbuat baik bahkan kepada orang kafir sekalipun. Baik, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Tetapi bukan kemudian kita berbasa-basi tentang agama kita. Nah, berbasa-basi tentang agama kita. Bagaimana orang-orang munafik di zaman kita ini sangat jelas. Mereka tidak mau dikatakan sebagai orang kafir. Tidak mau dikatakan sebagai orang yang bukan Islam. Mereka mengaku dengan Islam. KTP-nya juga Islam. Bahkan terkadang berbicara dengan menyebutkan ayat-ayat. Menyebutkan hadis-hadis. Tetapi ketika membahas tentang kaum muslimin, tentang keislaman, mereka banyak mengkritisi, mereka banyak menghujat prinsip-prinsip agama kita. Ya, seperti tentang kasus azan, ya tidak boleh mengeluarkan atau mengeraskan suara keluar dari masjid ketika azan. Maka muncullah orang-orang munafik dengan argumen-argumennya, mendukung opini ini, mendukung isu ini tentang masalah azan yang dikeluarkan suaranya ya dengan pengeras suara. Nah, ya, mereka mengaku muslim, tapi hakikatnya mereka menyerang Islam itu sendiri. Demikian pula dalam keadaan kasus-kasus yang lain. Baik. Nah, orang-orang munafik ini ketika dikatakan berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, yaitu para sahabat maksudnya, mereka menyatakan apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya as-sufaha, orang-orang yang tidak berakal. Nah, lihat bagaimana orang-orang munafik ini yang mereka menyatakan ingin berada di pertengahan, ingin melakukan perbaikan. Hakikatnya mereka menyerang kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka menyatakan bahwasanya orang-orang beriman itu adalah as-sufaha, orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang istiqomah. Ya, orang-orang yang istiqomah dengan agamanya dikatakan sufaha, orang-orang yang tidak berakal. Kalau di zaman kita sekarang mungkin dikatakan orang yang kaku dalam beragama. Orang yang kaku di dalam beragama. Nah, seperti ini bahasa-bahasa ini yang terkadang tidak dia sadari apa yang dia ucapkan. Dan terkadang yang mengucapkan ini adalah orang yang menisbahkan kepada dakwah sunnah. Ada orang yang betul-betul menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan dari syariat ini dikatakan terlalu kaku. Terlalu kaku. Naam. Ya, dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya berkonotasi tidak enak untuk didengar. Kalau terlalu berpegang teguh dengan prinsip agama itu kaku. Naam. Nah, ini bahasa-bahasa yang ya kalau dipikir-pikir berarti kita ini terlalu kaku ya. Tidak boleh, misalkan ya sebagian ikhwan itu berkeyakinan atau ya berpendapat tentang tidak bolehnya video, bahkan bukan hanya masalah foto, bahkan masalah video. Tidak mau, memang ya sampai di situ pemahaman agamanya, sampai di situ ilmu dia tentang masalah foto dan video ini. Sebagian orang yang memang sudah cinta dengan masalah foto dan video ini tidak memberikan toleransi atau tidak memberikan kelonggaran untuk saudaranya. Sehingga dikatakan kaku di dalam beragama. Kaku di dalam beragama. Maksudnya apa? Ajami berpegang teguh dengan itu. Banyak nih ustadz-ustadz yang foto, video. Ya. Nah, ini orang yang akalnya dangkal sebenarnya. Akalnya ini dangkal dalam berpikir. Ya, orang-orang yang mereka masuk di situ, ya di situ keilmuan mereka. Mereka bertanggung jawab dengan itu. Jangan dipaksakan. Sebagaimana orang-orang yang berkeyakinan atau berpendapat tidak bolehnya foto dan video, itu mereka ya
memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang berpendapat dengan itu, ya seharusnya orang yang berpendapat dengan bolehnya foto dan video memberikan juga kelonggaran kepada orang yang berpendapat tidak boleh foto dan video. Masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ada kalimat-kalimat yang seperti ini. Apalagi ini permasalahan foto dan video itu masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Naam. Yang artinya ya ada kelonggaran di situ untuk mengambil pendapat. Naam, diberikan kelonggaran. Taib, sehingga tidak perlu memaksakan apa yang antum fahami. Taib. Nah, ini orang-orang munafik seperti ini. Mengatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dikatakan orang tidak berakal. Orang yang tidak berakal, kurang akalnya. Taib. Tidak paham fiqhul waqi kalau sekarang mungkin. Masalah kontemporer. Kebutuhan masa kini. Ya. Ini semakna. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang sufaha, orang-orang yang tidak berakal. Akan tetapi dia tidak mengetahuinya. Nah, hakikatnya dia yang kaku di dalam memahami prinsip agama. Ya, prinsip masalah-masalah ijtihadiyah ini ya berikan kelonggaran kepada orang lain. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza qila lil munafiqin, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia? Yaitu as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Yang dimaksud dengan manusia di sini yaitu para sahabat. Wa huwa al-imanu bil qalbi wal lisan, dan keimanan mereka itu adalah keimanan yang bersumber dari hati mereka dan juga ucapan mereka. Apa yang mereka ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Taib. Nah, ini menggambarkan atau memberikan kita penjelasan bahwasanya orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berakal. Naam. Qalu biza'mihim, orang-orang munafik ini berkata dengan persangkaan mereka yang batil, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti berimannya as-sufaha, berimannya orang-orang yang tidak berakal? Ya'nuna qabbahahumullahu as-sahabata radhiyallahu anhum. Yang mereka maksudkan dari as-sufaha ini, penghinaan mereka ini, naam, penghinaan orang-orang munafik, semoga Allah SWT memburukkan mereka, yaitu para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang yang merendahkan para sahabat. Dan mereka mengaku muslim, itulah orang-orang munafik. Naam. Mereka mengatakan as-sufaha yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bizamihim annas safahahum aujabalahum al-iman. Yang dari persangkaan mereka ini, persangkaan orang-orang munafik, karena kejahilan atau karena tidak berakalnya para sahabat, sehingga menjadikan mereka beriman. Lihat, ya. Karena tidak berakalnya mereka, maksudnya yaitu para sahabat ini orang-orang munafik, mereka mengatakan karena tidak berakalnya para sahabat ini sehingga mereka beriman. Sehingga mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah,
kepada Al-Quran, kepada hari akhirat. 6. Ya, karena tidak berakal kata mereka. Baik. Nah, sama juga ini. Karena berpegang teguh dengan prinsip agama, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada kelonggaran di situ, ya berinteraksi dengan wanita yang tidak ada hajat padanya dan yang semisalnya, dikatakan terlalu kaku. Nah, yang mengikuti zaman itu yang bagus prinsipnya itu yang longgar-longgar. Ya, biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Mau apapun ya biasa-biasa saja. Ya, jangan terlalu kaku. Tapi walaupun mungkin sudah ada pelanggaran-pelanggaran. Baik. Maka ini orang-orang munafik. Baik. Karena keimanan mereka ini, karena kurangnya akal mereka sehingga mereka beriman. Mereka meninggalkan negeri-negeri mereka. Mereka berhijrah. Ya, mereka bisa sampai pada tingkat itu meninggalkan tanah mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka. Itu kan landasannya karena keimanan. Landasannya karena keimanan sehingga mereka siap untuk berkorban. Apapun mereka hadapi demi ya merealisasikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan negeri-negeri mereka. Nah, kalau yang takaran-takarannya ini masalah dunia, dia mengatakan, wah, enggak masuk akal ini. Ya. Dia tidak gunakan akalnya ini orang, dia tidak gunakan logikanya ini. Masa kau tinggalkan hartamu begitu banyak? Tinggalkan keluargamu, tinggalkan saudaramu, tinggalkan tanah kelahiranmu, hanya mau mengikuti seorang yang mengaku nabi. Kan begitu. Ya. Jadi yang dia lihat itu yang dohir-dohir saja, yang nampak-nampak saja. Tapi dia tidak lihat apa yang ada di dalam hati. Dari prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip keimanan. Wa mu'adatu al-kuffar, demikian juga bermusuhan dengan orang-orang kafir. Wal aqlu indahum yaqtadi diddu dzalik. Adapun orang yang berakal menurut mereka, yaitu kalau kebalikannya, kalau berkebalikan dari itu, ya, dia rawat negerinya atau dia rawat hartanya, walaupun sudah ya bertentangan dengan syariat, ya dia bergandengan tangan atau ya berhubungan biasa saja dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang menyimpang, yang sudah jelas-jelas penyimpangannya. Nah, itulah orang yang berakal, bagus anunya, bagus gerakannya, bagus prinsipnya. Nah, itu yang dikatakan orang yang berakal. Taib. Ya, dia tidak bermusuhan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang jelas-jelas sudah jauh dari tuntunan syariat. Itu menurut mereka. Fanasabuhum ilas safah. Maka orang-orang munafik ini menyatakan bahwasanya para sahabat ini tidak berakal. Dinisbahkan para sahabat ini kepada as-safah ini. Kesafihan, ketidakberakalan ini. Wa fi dhimnihi annahum humul uqala. Mana dari ucapan mereka ini, ya kandungan dari ucapan mereka ini bahasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Artinya bahasanya para munafikin ini mereka adalah orang-orang yang berakal. Arbabul hujji wan nuha. Orang-orang ya pemilik-pemilik akal, pemilik-pemilik kecerdasan dan kepandaian.
pemilik kecerdasan dan kepandaian. Mereka lah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, ya, yang bagus pandangannya. Adapun orang-orang yang beriman, maka dikatakan tidak berakal. Faraddallahu dzalika alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan itu atau mengembalikan ucapan itu kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ucapan itu kepada mereka, mereka yang tidak berakal. Wa akhbara annahum humus sufaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mereka lah yang tidak berakal hakikatnya. Lianna haqiqatas safah, karena hakikatnya kesafihan ini jahlul insani bimasalihi nafsihi. Ya, kesafihan ini, tidak berakal ini, itu adalah kejahilan seseorang tentang apa yang bermanfaat, apa yang maslahat untuk dirinya. Apa yang maslahat untuk dirinya. Nah, inilah orang yang safih, yang tidak berakal ini. Siapa itu? Orang yang tidak tahu apa sebenarnya yang maslahat untuk dirinya. Kalau seandainya yang dia terus belajar, ya, tidak kemudian merendahkan, atau kemudian kalau dia berusaha untuk memahami, untuk mempelajari Islam, nah itu yang paling maslahat untuknya, bukan kemudian merendahkan kaum muslimin. Taib. Wasa'yuhu fima yadurruha, bahkan dia mengupayakan hal-hal yang akan memudarati dirinya. Dia melakukan hal-hal yang memudarati dirinya, ya, dari banyak berbicara pada perkara-perkara yang dia tidak pantas untuk berbicara di situ. Nah, merendahkan. Nah, seperti itu. Wa hadhihi as-sifatu muntabiqatun alaihim wa shadiqatun alaihim. Maka sifat ini, kesafihan ini, tidak berakal ini, itu mencocoki keadaan mereka. Mencocoki keadaan mereka dan membenarkan keadaan mereka. Cocok memang untuk disandarkan kesafihan ini kepada orang-orang munafik, karena mereka tidak tahu apa yang bagus untuk diri mereka. Naam. Dan membenarkan keadaan mereka dari apa yang mereka kerjakan. Kama annal aqla wal hija mu'arrifatun al insana bimasalihi nafsihi. Sebagaimana akal ini dan kecerdasan ini itu akan memahamkan seseorang tentang perkara-perkara yang maslahat untuk dirinya. Akan mengajarkan, memahamkan seseorang tentang perkara-perkara yang bermanfaat, yang maslahat untuk dirinya. Dan akan mengusahakan, ya, akan mengusahakan melakukan upaya-upaya yang bermanfaat untuk dirinya. Taib. Dan juga mencegah dari perkara yang akan memudaratinya. Taib. Wa hadhihi as-sifatu muntabiqatun 'ala sahabati wal mu'minin wa shadiqatun 'alaihim. Dan sifat ini, yaitu mereka orang-orang yang berakal dari kaum mukminin, memang mereka tahu mana yang bermanfaat, mana yang bermanfaat untuk diri mereka, mana yang maslahat untuk diri mereka, dan mana yang membahayakan bagi mereka. Dan sifat ini mencocoki untuk kaum mukminin dari kalangan para sahabat, untuk para sahabat dan kaum mukminin, dan membenarkan keadaan mereka. Fal ibratu bil awsafi wal burhan la bid da'awa al mujarradah. Maka, ya, ukurannya, ibrahnya, ukurannya itu adalah sifat yang ada pada mereka ini. Sifat yang ada pada orang tersebut. Apakah dia masuk orang yang berakal atau orang yang tidak berakal? Dilihat dari sifatnya, dari gayanya, dari bagaimana amalannya.
terhadap agama ini. Bukan hanya ucapan saja. Bukan hanya ucapan saja. Tapi bukan hanya pengakuan semata dan ucapan yang kosong. Ucapan yang kosong, hanya berbicara saja tanpa ada bukti. Nah, hanya berbicara tanpa ada bukti. Taib. Jadi ini keadaan orang-orang munafik. Ya, kita lihat di ayat ini ya. Di ayat ini menunjukkan bahwasanya kecerdasan itu dilihat dari kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalanmu? Itu menunjukkan kecerdasanmu. Semakin hebat amalanmu di dalam menjalankan prinsip-prinsip agama ini, maka menunjukkan kau semakin cerdas. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya beliau, siapakah orang yang paling cerdas atau siapakah mukmin yang paling cerdas? Ayyul mukmin akyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mukminul akyas aksaruhum lil mauti dzikrah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, yang kemudian akan mengantarkan dirinya untuk semakin hebat persiapannya menghadapi kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Bagaimana persiapannya? Ya, dia memperbanyak amalan-amalan ketaatannya. Dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas. Banyak amalan-amalannya. Baik. Ya. Jadi bukan hanya sekadar pengakuan saja, tetapi dibuktikan dengan amalan-amalan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله أكبر